Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Punya pengalaman bikin donat bantet? Atau pingin banget bikinin donat buat camilan anak-anak tapi males buat ngulenin adonan? Yuk cobain bikin donat pakai metode autolisis alias tanpa ulen. Jadi kita cuma campurkan semua bahan dan diamkan sampai dia kalis dengan sendirinya. Hasilnya, wah yang ini empuk banget alias anti bantet, dan ini teman-teman bisa lihat white ringnya juga terbentuk. Bagaimana caranya? Yuk langsung aja kita tonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Langsung ke langkah pembuatannya. Pertama kita siapkan 120 ml air hangat, lalu beri 3 sendok makan gula pasir. Nah ini larutkan dulu si gula pasirnya agar nggak bergerindil, karena teknik ulen adonan yang kita pakai saat ini tuh kan tanpa mesin dan tanpa kekuatan tangan. Nah kenapa saya pakai air? Itu jadi tepung tetap membutuhkan kandungan air untuk pembentukan gluten. Nah ini setelah si gulanya larut, kira-kira airnya juga masih hangat, masukkan 1,5 sendok teh ragi. Nah jangan air panas karena nanti raginya akan mati. Nah kalau air dingin nanti raginya juga bisa nggak aktif, jadi tetap butuh air hangat. Lalu tutup kurang lebih selama 5 menit atau hingga berbusa. Dan kalau dia udah berbusa seperti ini, itu tandanya raginya aktif ya teman-teman. Lanjut kita siapkan 200 gram tepung. Nih saya pakai cakra atau tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan 20 gram susu bubuk. Ini saya pakai setengah saset biar donatnya itu makin gurih. Lalu ini ada 2 butir kuning telur saja. Jadi saya nggak pakai putihnya, kuningnya aja biar lembut. Lalu larutkan bersama cairan ragi dan gula tadi agar lebih mudah nyampurnya saja nanti. Lanjut campurkan bahan cair dan bahan kering hingga semua bahan tercampur. Jika masih ada putih-putihnya seperti ini, padahal si bahan cairnya itu sudah tercampur semua atau udah habis, berarti kita masih perlu sedikit air. Nah ini saya tambahkan 1-2 sendok makan aja, nggak perlu terlalu banyak biar nggak kelembekan. Setelah tercampur semua, istirahatkan adonan selama 60 menit. Nah, jangan terlalu lama juga untuk mengistirahatkannya karena adonan sudah dicampur ragi. Jadi selama diistirahatkan, ragi yang aktif itu akan membuat adonan jadi mengembang. Namun ia juga akan memakan rasa manisnya gula. Jadi jika terlalu lama diistirahatkan, adonan akan berasa hambar, bahkan akan sedikit asam. Nah, tentunya ini akan merusak rasa si donat. Nah ini setelah diistirahatkan selama 60 menit sudah kalis, di belakang juga adonannya lentur banget, tandanya gluten sudah terbentuk. Gluten inilah yang bertanggung jawab pada kekalisan adonan, dan adonan yang kalis akan menghasilkan donat yang nggak bantet. Lanjut campurkan adonan dengan 1 sendok margarin dan beri sedikit garam. Nah ini kenapa dicampurkan garam dan margarinnya di akhir? Karena kadar lemak dan garam itu bisa menghambat terbentuknya gluten teman-teman. Nah ini kita ulen sebentar aja asal dia rata, karena pada dasarnya dia sudah kalis. Jika adonannya terlalu lembek, teman-teman bisa tambahkan sedikit tepung agar dia nggak lengket. Nggak perlu khawatir karena dia pada dasarnya sudah kalis, dan nggak perlu terlalu banyak juga ngasih tepungnya biar dia nggak bantet juga. Terlalu banyak kandungan tepungnya itu kan dia jadinya agak keras ya atau bantet gitu. Lanjut kita bisa bagi adonan sesuai selera. Ini saya bagi jadi 16, ukurannya sedang, terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil.
Lalu kita bulat-bulatkan si adonan donat yang udah dibagi-bagi tadi seperti ini, hingga dia bulat rata agar bentuk si donatnya nanti itu cakep. Lanjut kita bisa siapkan loyang yang sudah ditaburin tepung terigu, atau saya pakai kertas roti seperti ini yang dipotong-potong lalu saya taburin tepung terigu biar dia itu nggak nempel atau nggak lengket teman-teman ya. Lalu kita tata aja adonan donat yang sudah dibulat-bulatin di atasnya kertas atau loyang yang sudah ditaburin dengan tepung terigu tadi. Lanjut kita bisa pipihkan dan lubangin di bagian tengahnya. Nah, untuk lubanginya itu bisa pakai ujung jari telunjuk atau bisa pakai cetakan ring bulat gitu ya. Atau apapun yang ada di rumah, pada intinya dia itu yang berbentuk bulat. Nah, ini saya pakai spruit, lalu saya tekankan seperti ini, lalu saya tarik yang bagian tengahnya. Jangan takut bentuk lubangnya itu agak penyok-penyok, karena nanti setelah dia diistirahatkan lagi, dia bakalan ngembang dan bentuk penyoknya itu bakalan tersamarkan teman-teman. Asal permukaan bagian luarnya masih rata bulat aja tuh udah masih aman. Lalu kita bisa istirahatkan adonan selama kurang lebih 20-30 menit. Ingat jangan berlebih karena nanti dia rasanya bisa hambar. Setelah 30 menit kita bisa menggorengnya dengan api kecil. Lagi-lagi nggak perlu khawatir jika si donatnya itu agak kempes karena mungkin agak lengket pada waktu ngambilnya. Karena pada waktu digoreng nanti si donat itu bakalan ngembang lagi. Nggak perlu nunggu lama, setelah berwarna kecoklatan seperti ini kita bisa membaliknya. Jadi cukup satu kali balik saja, jangan dibolak-balik agar hasil gorengan donat itu cakep dan muncul white ringnya. Setelah matang kita bisa angkat dan tiriskan. Kita bisa tiriskan dengan sumpit donat atau ditaruh biasa juga bisa, asalkan jangan ditumpuk selagi donat masih hangat atau panas, karena dia bakalan penyok. Lanjut kita bisa beri topping dia sesuai selera. Untuk olesannya bisa pakai margarin atau ini saya lelehkan coklat dengan sedikit margarin biar dia nggak terlalu kental. Lalu saya oleskan pakai kuas gini aja biar coklatnya nggak boros. Nah dengan gini kita bisa lebih irit coklat dan rasanya bisa lebih nyoklat banget. Tapi teman-teman kalau ingin ada sensasi gurihnya itu bisa pakai margarin. Lalu kita bisa tempelkan dia ke mangkok yang berisi meses kayak gini ya teman-teman. Atau dia pakai gula putih yang halus itu ya, gula halus atau gula donat gitu aja udah enak banget. Ini dia donat tanpa kentang, tanpa mixer, tanpa capek ulen, tapi hasilnya empuk banget. Yang pasti ini anti bantat juga. Modal nggak sampai 10.000, nggak pakai drama ulenin hingga kalis juga, sudah bisa hasilkan camilan enak dan disukai sepanjang masa. Cocok juga untuk ide jualan atau isian snack box. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa tonton juga video resep enak selainnya di channel Dewi Trias.